Indonesia 2045, sukses atau membusuk perlahan, analisis jujur masa depan negara, korupsi merajalela, hutan habis, pendidikan tertinggal, elite semakin kaya, sementara rakyat berjuang setiap hari. Pertanyaannya bukan lagi, Indonesia mau maju atau tidak, tapi, apakah Indonesia masih punya waktu, sebelum semuanya benar-benar terlambat? Video ini tidak akan membuat Anda tenang. Ini adalah video yang jujur. Mari kita mulai dari fakta, bukan sekadar slogan manis yang kita dengar setiap hari. Realitas Indonesia hari ini menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi kasus per kasus, melainkan telah menjadi sebuah sistem. Kerusakan lingkungan terus terjadi secara masif, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi jangka pendek di atas keberlanjutan masa depan anak cucu kita. Kualitas sumber daya manusia kita timpang. Meskipun ada individu-individu yang luar biasa hebat, mayoritas masih tertinggal jauh. Dan yang paling mengkhawatirkan dari semua ini, kebijakan yang kita lihat seringkali hanya bersifat reaktif. Seperti pemadam kebakaran, bukan visioner jangka panjang yang membangun fondasi kokoh untuk 100 tahun ke depan. Ini bukan tentang pesimisme, ini tentang melihat cermin dengan mata terbuka. Kita harus berani mengakui bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi apa masalah fundamentalnya? Masalah Indonesia bukan kekurangan sumber daya alam. Tidak, sama sekali tidak. Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya. Masalah kita ada pada kualitas pengelolaan dan, yang lebih penting lagi, keberanian moral untuk mengatakan tidak pada yang salah. Dan ada satu bahaya yang jauh lebih besar dari korupsi itu sendiri. Kita mulai terbiasa. Ya, terbiasa. Terbiasa dengan berita kebocoran anggaran miliaran, bahkan triliunan rupiah. Terbiasa dengan ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita. Terbiasa dengan kalimat yang mematikan semangat, ya, beginilah Indonesia. Kalimat itu adalah racun. Kalimat itu adalah tanda kita menyerah sebelum berperang. Sekarang, pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama, apakah Indonesia adalah negara pertama yang menghadapi tantangan seberat ini? Jawabannya jelas, tidak. Banyak negara lain pernah berada di posisi yang jauh lebih parah, namun berhasil bangkit dan menjadi raksasa dunia. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Ambil contoh Korea Selatan pada tahun 1960-an. Mereka menghadapi korupsi yang ekstrem, kudeta militer berkali-kali, dan kemiskinan yang sangat parah. Kalau kita bandingkan, produk domestik bruto per kapita Korea Selatan tahun 1960 bahkan lebih rendah dari Indonesia saat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menerapkan disiplin ekstrem. Mereka memberlakukan hukuman yang sangat keras bagi para koruptor tanpa pandang bulu, tidak peduli siapa bekingnya. Mereka fokus secara brutal pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan industri teknologi. Hasilnya, hari ini Korea Selatan adalah eksportir teknologi global, bukan sekadar pengekspor tenaga kerja. Mereka mengirimkan Samsung, Hyundai, dan budaya pop ke seluruh dunia. Lalu, mari kita lihat Jepang pasca Perang Dunia II. Kota-kota mereka hancur lebur. 2 bom nuklir dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Negara itu nyaris kembali ke titik nol. Apa kunci kebangkitan mereka? Etos kerja yang tak tertandingi. Sistem meritokrasi yang sejati di mana yang terbaiklah yang memimpin. Dan yang paling unik, budaya malu yang sangat mendalam terhadap segala bentuk penyimpangan moral atau korupsi. Jepang bangkit bukan hanya karena mereka pintar. Mereka bangkit karena mereka punya disiplin dan konsisten dalam memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Kita juga bisa melihat China di tahun 1980-an. Kemiskinan masif di mana-mana, tingkat pendidikan yang sangat rendah, dan lingkungan yang rusak parah akibat industrialisasi awal. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan reformasi yang brutal, tidak romantis, dan fokus pada hasil nyata, bukan sekadar pencitraan atau slogan. Mereka membuka diri pada dunia, belajar dari yang terbaik, dan bekerja tanpa henti. Dari perbandingan-perbandingan ini, kita bisa mulai memproyeksikan beberapa skenario masa depan Indonesia, dari tahun 2035 hingga puncaknya di ke 2045. Skenario pertama, skenario terburuk, kita sebut saja skenario merah. Ini terjadi jika kita tidak berubah, jika kita terus berjalan di jalur yang sama seperti sekarang. Di skenario ini, kita akan terjebak dalam middle income trap secara permanen. Artinya, kita tidak akan pernah menjadi negara maju. Kerusakan lingkungan akan menjadi irreversible.
tidak bisa diperbaiki lagi. Hutan kita habis, laut kita tercemar. Sumber daya manusia kita kalah bersaing di negeri sendiri, menjadi penonton saat tenaga kerja asing yang lebih kompeten mengambil alih posisi-posisi strategis. Dan yang paling menyakitkan, jurang antara elite yang semakin kaya dan penderitaan rakyat akan semakin dalam. Indonesia tidak akan runtuh secara mendadak seperti gedung yang diledakkan, tapi kita akan membusuk secara perlahan dari dalam, seperti kayu yang dimakan rayap. Skenario kedua, skenario yang paling mungkin terjadi jika kita hanya melakukan perubahan setengah-setengah. Kita sebut skenario kuning. Ini adalah skenario stabil tapi stagnan. Kita tidak akan menjadi negara yang sangat miskin, tapi kita juga tidak akan pernah menjadi negara yang benar-benar maju dan disegani. Anak-anak muda terbaik kita, yang paling cerdas dan berbakat, akan memilih pergi mencari peluang yang lebih baik di negara lain. Politik transaksional akan terus berulang dalam setiap pemilu. Negara ini akan tetap hidup, tetapi tidak akan punya mimpi besar. Kita hanya akan bertahan dari hari ke hari, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Lalu ada skenario ketiga, skenario terbaik, kita sebut skenario hijau. Skenario ini mungkin terjadi, tapi ini sangat berat. Syaratnya tidak bisa ditawar. Pertama, penegakan hukum harus serius dan tanpa kompromi. Hukum harus tajam ke atas dan ke bawah. Kedua, pendidikan harus menjadi investasi kualitas, bukan sekadar formalitas mengejar ijazah. Kurikulum harus relevan dengan masa depan. Ketiga, lingkungan harus dilindungi secara nyata, bukan hanya jadi bahan konten di spanduk atau seminar. Dan yang terpenting dari semuanya, sistem meritokrasi harus mengalahkan sistem loyalitas. Yang memimpin adalah yang paling kompeten, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan. Ini butuh keberanian yang luar biasa, dan keberanian itu, dimanapun, selalu mahal harganya. Lantas, setelah melihat semua ini, apa sebenarnya masalah terbesar Indonesia? Apakah korupsi? Bukan. Apakah sumber daya manusia yang lemah? Bukan juga. Masalah terbesar Indonesia yang sesungguhnya adalah normalisasi kebobrokan. Apa itu normalisasi kebobrokan? Ini adalah kondisi di mana orang jujur mulai dianggap naif. Di mana orang yang kritis dan berani bicara dianggap berisik dan pembuat onar. Dan di mana orang yang korup, yang mencuri uang rakyat, justru dianggap pintar, licik, dan sukses. Di titik itulah sebuah negara berhenti tumbuh, karena semua insentif moralnya telah terbalik. Yang baik dianggap bodoh, yang jahat dianggap cerdas. Indonesia tidak akan berakhir karena korupsi. Indonesia tidak akan berakhir karena hutan kita yang gundul, atau karena sumber daya manusia kita yang lemah. Semua itu bisa diperbaiki. Indonesia hanya akan berakhir jika satu hal terjadi, jika generasi waras memilih untuk diam, dan generasi cerdas memilih untuk pergi. Sejarah tidak pernah menanyakan apakah kita optimis atau pesimis. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani mengambil tanggung jawab di saat-saat paling kritis. Indonesia belum terlambat. Tapi waktu kita tidak sebanyak yang kita kira. Pilihan ada di tangan kita semua. Apa yang akan kita wariskan untuk generasi 2045? Sebuah negara yang sukses, atau sebuah negara yang membusuk perlahan? Terima kasih telah menonton. Bagikan video ini jika Anda merasa pesan ini penting. Sampai jumpa.